Pagi hari ini seperti biasa di jam 9 kali ini kita akan ada talk show Halo Polisi edisi Jumat 18 Juni 2021 dalam tema pengaplikasian aplikasi Binmas online V2 oleh Bakabin Kamtibmas ya untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu di sebelah ada host yang akan memandu kita hari ini ya. Selamat pagi Kak. Ya, selamat pagi. Ada Bribtu Madania ya? Iya, betul sekali. Betul. Dan di depan saya juga sudah ada dua bapak di sini. Yang pertama ada Bapak AKP Bapak Wasito ya, dan juga Bapak Ibtu Diono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan semangat ya Pak pagi hari ini ya. Harus semangat. Harus semangat. Baik. Dan setelah itu saya persilahkan kepada host memandu acara ini. Ya, terima kasih ya Mbak Indri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi untuk seluruh warga Kabupaten Tanah Laut. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk pagi hari ini ya. Langsung saja di sini kita bersama dengan bapak-bapak polisi nih dari Polres Tanah Laut. Untuk pertama yaitu Bapak Kasat Binmas AKP Haji Wasito dan Bapak KBO Satbinmas Pak Ibtu Diono. Di sini kita pada pagi ini ya menjelaskan sedikit tentang aplikasi BOS atau Binmas Online System versi 2 di Polres Tanah Laut. Langsung saja mungkin untuk Pak Kasat Binmas sendiri bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai tentang aplikasi tersebut biar warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut bisa mengetahuinya. Silakan Bapak. Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FN dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait masalah BOS versi 2 yang dilakukan oleh para Babin Kamtibmas yang ada di desa. Tapi sebelumnya saya informasikan kepada masyarakat khususnya para pendengar, mari kita berdialog ya. Nanti ada sesi tanya jawab kepada para pendengar sekalian supaya ada komunikasi yang baik di antara host dan para pendengar Radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut. Baik, pada kesempatan ini saya akan awali dulu dengan apa itu BOS versi 2 ya, yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas. Memang ini aplikasi yang kedua yang harus dilaksanakan oleh para Babin Kamtibmas. Ini maksudnya supaya masyarakat itu nanti akan memahami apa yang akan dilaporkan kepada Babin Kamtibmas ya. Memang tugas saya ini cukup berat kalau kita lihat aplikasi yang akan sudah dilaksanakan ya. Memang ada 7 item yang harus diisi oleh para Babin Kamtibmas. Karena ini Babin Kamtibmas bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi apa-apa yang menjadi hambatan di masyarakat itu bisa nanti dimasukkan ke aplikasi ya. Teknisnya nanti Babin Kamtibmas akan menyampaikan kepada masyarakat ya. Soalnya permasalahan sekecil apapun yang ada di masyarakat itu perlu disampaikan kepada para Babin Kamtibmas. Selanjutnya Babin Kamtibmas akan menanggapi ya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Babin Kamtibmas ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini sangat penting, maksud dan tujuannya untuk memudahkan masyarakat ya, memberikan laporan atau informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan masyarakat ya yang ada di wilayah atau di kampungnya masing-masing ya. Ini sangat penting karena ini juga membantu Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas dan suasana yang aman di kampung atau lingkungan masing-masing ya. Tugasnya memang banyak ini Babin Kamtibmas terkait masalah aplikasi yang sudah diberikan atau karena ini langsung dari
Mabes Polri. Jadi laporannya itu langsung ke Mabes, ke aplikasi yang sudah ditentukan. Ya, tolong dimanfaatkan kepada masyarakat, khususnya para pendengar Radio Tuntung Pandang, supaya betul-betul ini dimanfaatkan, karena itu penggunaannya sangat banyak. Yang pertama membantu masyarakat, yang kedua memberikan laporan-laporan apabila terjadi sesuatu, ya, informasi-informasi yang harus disampaikan melalui aplikasi BOS versi 2, ya, itu. Jadi jangan sampai masyarakat apabila menemukan sesuatu itu tidak melaporkan, ya, karena di desa itu sudah ada Babin Kamtibmas dan para Polmas itu sudah dilatihkan untuk menerima aduan melewati aplikasi BOS versi 2, ya. Jadi jangan disia-siakan apapun bentuknya, itu harus masyarakat harus berani melaporkan kepada para babin yang ada di desa maupun di kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Baik, itu untuk sementara aplikasi BOS, ya, tolong para pendengar, para masyarakat agar menggunakan aplikasi ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan nanti apabila ketemu Babin Kamtibmas pada saat penyuluhan di kampung atau di desa dalam rangka rapat koordinasi, itu ditanyakan apa sebetulnya itu aplikasi BOS. Nanti akan dijelaskan oleh para Babin Kamtibmas, karena Babin Kamtibmas sudah dilakukan pelatihan, ya, untuk menyampaikan informasi atau menerima laporan atau aduan untuk dimasukkan ke aplikasi BOS. Ya, itu perlunya aplikasi BOS ini untuk membantu masyarakat. Demikian. Iya. Terima kasih Pak Kasat Binmas ya atas penjelasannya. Bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya, sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Binmas bagi yang mau melaporkan baik itu internal maupun eksternal untuk masalah BOS V2 ini ya atau Binmas online ini, bisa saja langsung bertanya kepada Babin Kamtibmas di desanya masing-masing. Baik Pak, kita beranjak ke pembahasan yang berdasarkan tugas dan peranan Binmas sendiri Pak ya. Kalau saya boleh bertanya Pak ya, mungkin ini perwakilan dari warga Tanah Laut ya, mungkin yang nggak bisa langsung bertanya nih sama Bapak nih. Di sini yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak nih peranan Binmas sendiri itu aja sih gimana untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut di sini? Apakah hanya sekedar preemptif atau gimana gitu Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Akan kami jelaskan terkait masalah tugas dan peran Kasat Bimas atau Binmas Polres Tanah Laut. Yang pertama yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi, ya, kepada masyarakat terkait apa saja yang selama ini terjadi, ya. Jadi tugasnya Bimas itu istilahnya kalau di Ustadz itu sebagai pendakwah lah, jadi menyampaikan yang baik-baiknya saja, ya. Jadi supaya masyarakat itu menyadari dan mematuhi apa yang menjadi ketentuan undang-undang, ya. Memang tugas Binmas itu adalah preventif, ya, pencegahan supaya masyarakat itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, ya. Makanya Binmas itu sangat penting, ya, karena tugasnya itu hanya menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pimpinan atau kebijakan-kebijakan pemerintah supaya masyarakat itu lebih mengetahui, ya, dan memahami supaya tidak menyalahgunakan, ya, atau tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ya. Jadi tugas Binmas seperti itu, ya. Jadi tidak hanya itu aja. Jadi Binmas itu juga melaksanakan koordinasi juga, ya, komunikasi dengan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terkait apa yang menjadi ketentuan-ketentuan, ya,
itu harus disampaikan kepada masyarakat, baik dinas instansi vertikal ya. Itu memang itu tugas Bimas ya, kewajibannya yaitu menyampaikan hal-hal yang terkait masalah kebijakan-kebijakan pemerintah dan supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan ya. Itu tugasnya Bimas ya. Tapi masih banyak yang lainnya. Tugas Bimas itu jadi tidak hanya sebatas itu ya. Tugas Bimas itu memberikan arahan-arahan kepada komunitas-komunitas ya, kepada masyarakat ya. Apalagi ini di musim pandemi ini ya. Nah, sekarang yang sedang tren adalah PPKM mikro. Nah, ini perlu penjelasan-penjelasan kepada masyarakat ya. Memang di tempat kita di Kabupaten Tanah Laut ada 135 PPKM ya, 5 kelurahan, 130 desa. Ini sangat penting perannya. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat supaya betul-betul apa yang menjadi tugasnya di desa betul-betul dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa tren perkembangan COVID-19 masih belum mereda. Jadi itulah pentingnya PPKM yang ada di desa supaya bisa bekerja sama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa ya, supaya bisa meredam atau supaya tidak menjadi kenaikan terkonfirmasi positif di masyarakat ya. Apalagi sekarang sudah ada petugas Babin Kamtibmas sebagai tracer. Itu tolong nanti bekerja sama dengan para perangkat PPKM yang ada di desa atau kelurahan ya. Itu harapan kami sebagai Kasat Bimas menghimbau kepada masyarakat khususnya petugas PPKM yang ada di masing-masing desa dan kelurahan, mari bekerja sama dalam rangka pencegahan COVID-19 yang ada di lingkungan masyarakat atau tingkat RT maupun tingkat desa. Itu sangat penting peran PPKM ya. Sebentar lagi kami juga akan mengundang para petugas PPKM di masing-masing kecamatan, akan kami kumpulkan ya. Cuma waktunya belum sempat, mungkin di bulan Juli awal saya akan melakukan sosialisasi terkait tugas dan peran PPKM yang ada di masing-masing desa atau kelurahan, karena kelihatannya belum sepenuhnya atau belum maksimal PPKM yang ada di desa dan kelurahan ini melaksanakan tugasnya. Jadi perlu adanya pembinaan, arahan dari kami selaku Kasat Bimas supaya pelaksanaan dan tugasnya itu paham ya, akan melakukan sesuatu yang ada di lingkungan atau di tengah masyarakat ya. Itu yang terkait masalah PPKM, dan itu merupakan tugas Kasat Bimas yang sampai ke desa dilakukan oleh Babin Kamtibmas. Dan perlu diketahui bahwa Babin Kamtibmas yang ada di Polres Tanah Laut itu sebanyak 73 ya, sedangkan desa itu ada 130 dan 5 kelurahan. Nah, yang belum terisi itu diisi oleh Polmas, yaitu nanti ada petugas Polmas. Selain Babin Kamtibmas ada diisi dengan petugas Polmas ya. Nanti apabila masyarakat belum memahami tentang PPKM itu bisa ditanyakan kepada Babin Kamtibmas maupun Polmas yang ada di desa ya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, jangan ragu, jangan segan untuk menanyakan itu terkait masalah PPKM ya, karena sebentar lagi ini PPKM juga akan dilombakan di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan di Tanah Laut ini ada juga yang mewakili, barangkali mewakili untuk Polda Kalsel ya, karena ini perintah dari pimpinan atasan. PPKM itu betul-betul agar dimaksimalkan supaya bisa mengurangi konfirmasi positif dan menurunkan angka kematian ya. Itu sementara itu nanti apabila ada yang pada season-season berikutnya kalau ada yang tanya silahkan ya, tolong dipersiapkan pertanyaannya, nanti akan saya jawab
barangkali itu untuk sementara. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin bagi warga Kabupaten Tanah Laut yang ingin bertanya ya, bisa langsung hubungi di 0811 5012 304. Kita mengarah ke Pak Diono, Pak ya. Selamat pagi Bapak KBO. Selamat pagi Mbak Mada. Gini nih, Bapak kan sebagai sebagai istilahnya tuh sebagai pendamping, sebagai wakil Pak ya. Apabila Bapak Kasat Binmas misalkan lagi ada kesibukan, otomatis Bapak kan yang menggantikan. Iya. Selain tugas peranannya Kasat Binmas, di mana merupakan kalau di kita pikir-pikir lumayan besar juga Pak ya. Iya, iya. Karena nggak mudah juga kan kalau Pak Kasat Binmas sendiri ngerjain. Nah, jadi otomatis harus ada yang mendampingi. Pak Diono, kita mau bertanya nih, selain peranan Binmas itu sendiri Pak, apakah ada nih dari SAT misalkan dalam setiap minggunya atau dalam rencana kegiatannya aja, apakah ada setiap minggu atau setiap bulan gitu misalkan ke desa ini atau ke desa itu misalkan melakukan sosialisasi, baik itu masalah COVID atau masalah lainnya yang berkenaan dengan situasi Kamtipmas khususnya di Kabupaten Tanah Laut Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak? Oh ya Mbak Mada, itu ada di Satbimas itu sudah ada kegiatan rutin. Ada Bintipmas, Binkorpolsus, ya, dan lainnya itu otomatis dalam setiap bulannya itu sudah dibagi-bagi untuk kegiatan itu. Jadi otomatis program-program tadi dengan situasi yang sekarang kita wajib menyampaikan. Jadi kita selipkan, kita sampaikan nanti dalam pembinaan atau dalam bentuk penyuluhan di desa mana yang kita tuju yang sudah kita bikin rengiat, di sana kita sampaikan selain tugas pokok Polri. Contohnya untuk situasi sekarang kan masalah COVID ini. Iya, masalah betul sekali COVID. Pak ya. Nah, kita wajib hukumnya. Selain di Bimas sendiri setiap hari ditugaskan untuk operasi justisi di seputar Plehari. Lepas dari itu kita dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu tadi kita selalu sampaikan di situ. Jadi mudah-mudahan dengan penyampaian mungkin dalam sebulan kurang lebih bisa 15 kali kita masuk ke desa, ke fungsi pemerintahan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu program pemerintah untuk mempercepat COVID-19 itu bisa tercapai dengan baik gitu. Iya. Jadi Bimas selalu ada giat-giat keluar, sudah ada rengiatnya masing-masing itu. Makanya di Satbimas itu sudah dipilah-pilah, punya tugas masing-masing, sampai mulai Kasat Bimas pun turun tangan. Wah. Dan semua anggota turun tangan. Jadi perlu diketahui juga dengan tugas itu kita kerja keras. Jadi Kasat Bimas turun, KBU turun, dan kanit turun semua itu Mbak Madaya. Itu sampai ke ini Pak, sampai ke desa-desa terpencil Oh Pak iya, ya? bahkan kemarin aja Kasat Bimas itu sudah ke Tanjung Dewa sana. Tanjung Tahu Dewa, sendiri ya. Kecamatan Pajipatan Tanjung Dewa kan Iya, jauh pelosok Pak sana ya, ya. pelosok Pak ya. Itu memang sudah kewajiban kita untuk sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Itu sudah tugas pokok, jadi harus kita laksanakan gitu ada. Iya, betul sekali Pak ya. Selain di mana? Selain di desa yang terpencil Pak ya, istilahnya tuh kayak sosialisasi seperti itu terkadang dari masyarakat sendiri
aja gimana Pak? Setelah Bapak nih misalkan datang sosialisasi, apakah ada masyarakat istilahnya tuh yang menanyakan hal-hal tertentu atau ya bisa dikatakan masyarakat curhat kan kebiasaan di mana-mana kalau polisi nih datang ke desa-desa kan dideketin nih sama masyarakat nih, ngomonglah inilah, tanya ini, tanya itu gitu. Mungkin ada pengalaman Bapak di desa mana atau di tempat mana yang mungkin masyarakatnya sangat antusias gitu loh dengan adanya bapak-bapak polisi semua gitu. Alhamdulillah selama ini yang kita jalankan itu masyarakat sangat antusias. Sangat antusias. Jadi Pak, berharap masyarakat itu berharap kalau bisa 1 bulan 1 kali itu didatangi, Pak. Didatangi. Gitu. Jadi semua mungkin dari warga ada menanyakan ini memang kita dari Satbimas itu wajib bisa menjawab karena gimana ya, Satbimas itu kayak ujung tombak untuk di kepolisian, ujung tombaknya karena turun langsung ke masyarakat. Nah, cuman kan kita ada keterbatasan personil dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin kita umpamanya setiap bulan mendatangi semua desa, itu sangat tidak mungkin. Tapi cuma kita upayakan, kita bagi-bagi, bulan ini ke sini, bulan ini ke sini gitu, Mbak. Jadi kalau dari masyarakat antusias sekali, senang sekali itu dengan adanya itu. Senang sekali Pak ya. Tentunya masyarakat yang merasa mungkin desanya biasa-biasa saja atau merasa desanya mungkin sedikit menakutkan mungkin Pak ya. Mungkin dia lebih lebih istilahnya tuh lebih mudah lah bercerita dengan Bapak gini. Betul, loh kondisi desanya kan Pak ya. Mungkin Pak ada beberapa masyarakat nih misalkan mau, katakanlah dia mau minta penyuluhan di desanya nih karena misalkan dari Satbinmas sendiri belum pernah ke sana Pak ya. Itu mungkin apakah ada prosedurnya untuk tata cara permohonan permintaan atau bagaimana Pak? Mungkin bisa tidak ruwet, simpel aja umpamanya desa A mau diminta penyuluhan ini langsung aja nanti menyampaikan atau lewat telepon di Satbimas, nanti bisa langsung Pak Kasatnya atau lewat saya atau lewat personil Satbimas, nanti biar dijadwalkan tanggal berapa, kita siap semua. Begitu Pak ya, berarti nggak perlu kita, pakai surat permohonan Pak? Nggak perlu, langsung aja nggak apa, langsung boleh. Iya. Diberitahukan berarti nih untuk seluruh warga Kabupaten Tanah Laut mungkin yang di desanya mau diadakan penyuluhan atau sosialisasi ya tentang apa saja, bisa langsung menghubungi Satbinmas berarti Pak ya? Bisa langsung Satbimas atau bisa langsung ke Satbimas. Bikin permohonan pun juga lebih baik, jadi nggak apa-apa. Gitu. Jadi terbuka aja untuk Satbimas. Supaya masyarakat bisa mendengar ini. Kalau memang desanya perlu penyuluhan dari Satbimas, silahkan datang ke Satbimas Polres Tanah Laut. Nanti akan kita upayakan, insya Allah siap gitu. Iya, bagus sekali Pak ya. Bagi masyarakat ya nggak perlu susah-susah lagi nih berarti apabila desanya yang belum pernah atau mau didatengin lagi oleh Pak Kasat Binmas dan juga anggotanya, bisa saja langsung datang ke Polres Tanah Laut atau menghubungi Kasat Binmas langsung. Insya Allah akan siap Pak ya. Siap ya. Iya. Kita pindah ke Bapak Kasat Binmas lagi Pak ya. Kita mau, katanya ada ini Pak ya, percontohan bebas pungli Pak ya, di Polres Tanah Laut Pak. Di Kabupaten Tanah Laut. Di Kabupaten Tanah Laut, iya. Gimana itu Pak penjelasannya Pak? Ya nanti sebelum saya menjelaskan terkait masalah Tanah Laut menjadi percontohan bebas pungli, perlu saya tambahkan lagi terkait masalah tugas dan peran Bimas ya. Nah, jadi sangat luas tugas Bimas itu, memang tidak kelihatan hasilnya, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi kami sudah dari ujung Tanah Laut ini, dari Bati-Bati sampai ke Sebamban, saya sudah melaksanakan sosialisasi terkait masalah COVID, terkait masalah narkoba. Jadi sudah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya para petugas-petugas. Dulu saya pernah menyampaikan terkait masalah
di Kampung Tangguh ya sudah saya sampaikan ya, itu komunitas-komunitas yang ada di kecamatan ya itu sudah saya berikan sosialisasi terkait masalah narkoba dan COVID-19 ya. Jadi tugas Bimas ini memang cukup luas, cukup banyak, tapi memang tidak bisa kelihatan karena langsung bersentuhan oleh masyarakat. Jadi hanya menginginkan supaya outputnya itu bisa dirasakan dan outcome-nya itu masyarakat bisa menikmati. Maksudnya cuma itu, tugas Bimas itu seperti itu ya. Memang tidak kelihatan ya, karena tugasnya itu hanya menyampaikan, mensosialisasikan supaya masyarakat memahami tentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu. Itu adalah tugas Bimas yang harus menyampaikan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak KBO, Pak Ibtu Diono, memang saya sudah keliling kemana-mana, ke pondok pesantren di Tanah Laut ini sudah saya datangi semuanya ya, karena pondok pesantren yang ada di Tanah Laut ini sudah membuka tatap muka ya, belajar tatap muka. Kalau yang lainnya belum ya, tapi di pondok pesantren itu ada 13 pondok pesantren yang sudah saya datangi ya, untuk menyampaikan terkait masalah COVID dan masalah Kamtibmas ya, masalah narkoba. Jangan sampai kita yang ditunjuk sebagai aparatur pemerintah tidak menyampaikan kepada masyarakat, itu sangat berdosa, salah itu ya. Jadi harus sekecil apapun terkait masalah itu harus saya sampaikan kepada masyarakat ya. Memang tugasnya sangat banyak ya. Kalau harus saya mengikuti dari desa ke desa tampaknya kurang ya, tampaknya tidak bisa maksimal, tapi ya sesuai dengan perencanaan Satbimas ya, itu setiap bulan itu ada 4 atau 5 tempat komunitas-komunitas yang diberikan penyuluhan atau sosialisasi. Kemarin baru aja di pondok pesantren di Tanjung Dewa, yaitu pondok pesantren Asifiyah Datuk Pamultan. Nah, dengan antusias di sana, karena kemarin saya bagi hanya dua tempat untuk santriwati dan santriawan, jadi dan para pengasuh tampaknya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan Bimas terkait masalah sosialisasi dan penyuluhan ya. Jadi sangat antusias. Memang harapan mereka itu kalau bisa tiap bulan, tapi nggak mungkin karena jumlahnya banyak di Tanah Laut ini pondok pesantren ya, jadi harus bergiliran ya. Itu terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masyarakat memang cukup banyak ya, apalagi lebih-lebih masalah COVID ya, apalagi dengan ekonomi, dikait-kaitkan dengan ekonomi. Tapi kami tidak menyampaikan ekonomi, tapi yang saya sampaikan adalah bagaimana mematuhi protokol kesehatan, terutama 3M. Itu yang saya sampaikan terlebih dahulu kepada mereka-mereka itu, khususnya para santriwati dan santriawan yang ada di Ponpes ya. Baik Pak, ini sudah ada masuk nomor yang ingin bertanya. Mungkin kita langsung sapa dulu. Halo. 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 Baik. Adakah suaranya? Halo. Halo. Bentar. Halo, Marwan di Plehari. Oh iya, silakan Kak, mau bertanya apa? Iya, tadi Bapak menyampaikan katanya ada sosialisasi ke desa-desa ya untuk Babin Kampung ini. Jadi yang ingin tanyakan ini kan, untuk Babin ini kan tugasnya memberikan bimbingan ya Pak ya. Iya. Pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan cara mengatasi gangguan Kamtibmas ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin apakah bisa Pak dari masyarakat atau yang ada hansipnya di desa ini mengusulkan untuk pihak Polres bisa memberikan semacam pelatihan nih Pak, biar tahu langkah-langkah pencegahannya bagaimana dalam mengatasi gangguan yang ada di desa sebelum mungkin pihak
kepolisian datang menangani. Jadi apakah bisa bersedia begitu Pak, atau masyarakat mengusulkan untuk bisa memberikan pelatihan untuk hansip-hansip di desa Pak? Enggak. Terima kasih itu aja Pak. Terima kasih. Ini dari siapa nih, nggak disebutkan namanya, ini dari desa mana? Pak. Jadi Marwan Pak di Plehari Pak, Marwan, ya. Di Plehari Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak Marwan? Ya itu aja buat hansip-hansip apa bisa diberikan pelatihan dari Polres gitu Pak ya. Tapi gratis ya Pak ya. Oh, gratis. Tidak dipungut biaya sekarang, Betul. tidak ada itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Marwan atas pertanyaannya. Silakan Pak dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami ya dari Pak Marwan Plehari. Kami siap, suatu saat siap apabila memang hansip itu sudah disiapkan ya. Kapan saja Satbimas siap untuk memberikan arahan penyuluhan, terlebih masalah latihan hansip ya. Sangat siap kapanpun ya. Apabila ada permintaan ya yang jelas, maksudnya istilahnya di mana tempatnya ya, kapan waktunya. Nah, itu pada prinsipnya Satbimas siap melakukan pelatihan terhadap para hansip ya. Ini memang saya harapkan itu masyarakat yang seperti itu. Jangan sampai Satbimas akan melakukan sesuatu ke tempat yang lain tapi tidak siap. Nah, ini yang penting itu kesiapan para hansip, ditentukan waktunya kami siap untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap para hansip yang ada di kelurahan maupun di desa di wilayah Tanah Laut ya. Itu Pak Marwan. Oke, baik, semoga pertanyaan dari Pak Marwan sudah terjawab ya dari Bapak, dan rekan dengar kita akan mendengarkan lagu yang akan lewat. Masih di 102,3 Tuntung Padang FM dan masih di program talk show Halo Polisi bersama AKP Haji Wasito dan juga Ibtu Diono dan juga Bribtu Madania Rahmah ya. Dan silakan Ibu host iya, Bribtu Mada ya biasa dipanggil ya, untuk melanjutkan pembahasan tentang pengaplikasian aplikasi Binmas online versi 2 ya oleh Babin Kamtipnas dan juga beberapa upcoming event atau acara-acara yang akan dilakukan atau yang juga dilakukan oleh Babin Kamtipnas. Silahkan. Terima kasih Mbak Andri. Baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Kabupaten Tanah Laut ya menjadi percontohan bebas pungli di Kalimantan Selatan. Untuk penjelasannya sendiri mungkin Bapak Kasat Binmas bisa memberikan penjelasan ya kepada warga masyarakat Tanah Laut biar lebih mengerti dan mengetahui Pak. Terima kasih kepada host ya dan para pendengar Radio Tuntung Pandang dimanapun berada. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan dan kami informasikan kepada masyarakat Tanah Laut ya, bahwa tanggal 22 Juni yang akan datang nanti Tanah Laut menjadi pilot project atau percontohan bebas pungli ya. Nanti akan diresmikan dan akan dihadiri oleh Ketua Umum Saber Pungli Pusat ya. Jadi nanti akan datang ke Kalsel ya, karena Tanah Laut memang menjadi percontohan. Jadi yang punya hajat adalah Tanah Laut. Jadi nanti tempatnya di Hotel Ratan Inn. Para pejabat pusat itu akan datang dan akan nanti melihat atau mendengar laporan dari para petugas atau para pejabat yang ada di Tanah Laut untuk melaporkan situasi dan perkembangan terkait masalah saber pungli di Tanah Laut ya. Memang tugas ini sangat berat, pemerintah daerah khususnya, lebih-lebih yang ada pelayanan yang menyangkut keuangan ya, itu betul-betul harus waspada ya, betul-betul harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai kita dinubatkan atau diberikan sebagai pilot project, jangan sampai terjadi pungli ya di wilayah Tanah Laut ya, khususnya
pelayanan-pelayanan seperti di Polres itu ada SKCK, ada SIM ya. Mungkin di dinas-dinas terkait itu ada juga ya, seperti di dinas apa itu pajak itu ya. Pokoknya dinas-dinas yang ada pelayanannya terhadap masyarakat ya, jangan sampai terjadi ada pungutan-pungutan liar ya, karena kita sudah dijadikan contoh untuk Sekalsel ya. Jadi tanah laut yang ditunjuk untuk menjadi percontohan bebas pungli ya. Jadi jangan sampai ada lagi, kalau sudah dikasih nama label itu memang cukup berat ya. Dan kami juga sebagai anggota daripada Saber Pungli, kami juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan kami sudah memasang spanduk-spanduk di tiap-tiap kecamatan, di tiap perkantoran ya, melalui Babin Kamtipmas, melalui Kapolsek, untuk memasang supaya masyarakat itu betul-betul mengetahui bahwa tanah laut menjadi salah satu percontohan untuk Kalimantan Selatan, mewakili Kalimantan Selatan ya. Itu betul-betul dilaksanakan oleh petugas yang mengawaki bidang pelayanan kepada masyarakat ya, itu. Dan rencananya nanti akan hadir ketua umum dari pusat ya, akan datang di Ratan Inn, karena di tanah laut fasilitas untuk menyiapkan itu belum maksimal, jadi difokuskan ke Ratan Inn, di Hotel Ratan Inn. Nanti tepatnya tanggal 22, jadi petugas-petugas yang ada di tanah laut juga nanti akan hadir mengikuti kegiatan di sana, atau arahan-arahan dari pimpinan teratas ya, itu tanggal 22 ya. Mudah-mudahan tanah laut menjadi pilot project bebas pungli, itu mudah-mudahan akan berhasil ya, jangan sampai mengecewakan pimpinan-pimpinan yang di atas ya. Itu terkait masalah Kabupaten Tanah Laut menjadi percontohan bebas pungli ya. Itu salah satu mewakili Kalimantan Selatan ya, itu ditunjuk tanah laut untuk mewakili. Yang selanjutnya terkait masalah rencana 1 juta vaksin ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-75, Polres Tanah Laut akan melaksanakan vaksinasi massal ya. Dimohon kepada masyarakat yang berminat mau divaksin, silahkan datang ke Polres Tanah Laut ya. Nanti waktunya secara pasti belum, yang nyata ancar-ancarnya itu tanggal 26 Juni ya. Jadi seluruh Indonesia, perintah Kapolri itu 1 juta vaksin secara serentak seluruh Indonesia ya. Jadi di tanah laut ini kebagian 500 sekian dosis ya. Ya, nanti pada kesempatan ini juga perlu sampaikan kepada masyarakat ya, yang belum pernah divaksin, silahkan datang ke Polres Tanah Laut ya. Caranya mudah, dengan membawa KTP ya. Nah, kemarin diperintahkan kepada para Kapolsek untuk mendata masyarakat yang berminat untuk divaksin ya. Karena ini nanti serentak ya, akan dilaksanakan dalam 1 hari 1 juta vaksin seluruh Indonesia ya. Diharapkan kepada masyarakat, mohon kiranya bisa hadir, bisa datang, jangan malu-malu, karena tempatnya di Polres itu terbuka ya, terbuka untuk umum, siapapun yang hadir silakan ya. Itu rencananya nanti tanggal 26 rencananya. Nanti kalau apabila ada perubahan nanti akan disampaikan kepada para Kapolsek ya. Memang kemarin diperintahkan kepada para Kapolsek untuk mendata masyarakat yang usianya 18 sampai 58 tahun, 59 tahun ya. Untuk didata supaya ikut divaksinasi dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-75 ya. Mudah-mudahan masyarakat
menyadari apa pentingnya daripada vaksin, ya, itu nanti mari kita berbondong-bondong ke Polres Tanah Laut, ya. Cuma kita masih menunggu kepastian itu jam berapa, tempatnya jam berapa, yang nyata tempatnya di Polres Tanah Laut. Apakah nanti akan dibagi per zona, ya, kalau per zona akan memudahkan masyarakat untuk datang karena kita dibagi zona 4, ya, Tambang Ulang, Kuro, Bati-Bati 1 zona, Takisung, Panyipatan, Plehari itu 1 zona. Apakah nanti per zona kita belum tahu pasti, yang nyata nanti tempatnya di Polres atau di lapangan Pertasi masih dibicarakan untuk tempat, ya. Sekali lagi saya mohon kepada masyarakat bisa hadir karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Nah, inilah kesempatan bagi masyarakat yang akan ikut vaksin, ya. Ini gratis, memang program Kapolri, ya, seluruh Indonesia dalam 1 hari bisa mencapai 1 juta, ya. Makanya ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa Polri ini ada kepedulian terhadap masyarakat, ya, terutama masalah vaksinasi, ya. Baik Pak, tadi sudah disinggung soal vaksinasi. Untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri ini mendapatkan berapa stok atau berapa porsi untuk vaksin ini Pak dalam rangka 1 juta vaksin ini? Dalam rangka 1 juta vaksin seluruh Indonesia, Polres Tanah Laut itu mendapat sekitar 500 sekian, ya, 500 sekian vaksin, ya. Makanya ini cukup banyak, kalau tidak diinformasikan kepada masyarakat nanti orang tidak tahu, ya. Makanya pada kesempatan ini, pada momen-momen seperti ini harus saya sampaikan kepada masyarakat. Untuk waktunya sendiri Pak, itu mulai kapan dan sampai kapan? Nah, waktunya itu nanti diperkirakan tanggal 26, ya. Nanti informasi lebih lanjut, triknya nanti akan disampaikan oleh para Kapolsek atau Babin Kamtibmas, ya, karena ini merupakan kebersamaan, harus sama-sama menyampaikan, baik Babin Kamtibmas maupun para Kapolsek, ya, itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan itu juga harus didata dulu. Misalkan Polsek Plehari itu berapa, atau 30 atau 50 polsek. Nah, polsek lain seperti itu. Tapi kalau memang polsek lain itu sedikit, polsek yang dekat harus lebih banyak karena dekat, ya. Kadang-kadang masyarakat itu kalau jauh itu malas datang. Nah, ini makanya ini masih jadi pertimbangan apakah nanti diatur per zona supaya untuk memudahkan masyarakat datang, atau nanti akan difokuskan ke Polres atau ke lapangan Pertasi Kencana, karena itu cukup banyak nanti yang akan datang, ya. Berarti untuk masyarakat yang ingin vaksin sendiri tadi tidak perlu daftar dulu ya Pak, langsung datang ke tempat atau seperti apa? Langsung datang ke tempat, membawa KTP, ya. Cukup membawa KTP, ya, nanti akan didata. Jadi jangan khawatir masyarakat, ya, soalnya tidak harus di screening dulu, ya, nanti kan ada dicek tensi macam-macam akan ditanyakan. Jadi yang penting masyarakat bawa KTP cukup untuk mendaftar, ya. Untuk selanjutnya ini akan diatur oleh petugas-petugas yang berada di tempat. Baik, untuk tahapan vaksin sendiri Pak, untuk dari ulang tahun polisi ini, apakah nanti akan 1 kali vaksin atau 2 tahapan vaksin juga? Itu nanti tetap 2 tahapan vaksin. Cuma yang pertama memang harus serentak ini, tetap karena vaksinnya juga siap sudah. Baik. Ya. Oke, itu terkait vaksin tadi ya Pak ya, dan juga tadi sempat disinggung tentang aplikasi. Untuk aplikasi sendiri itu apa yang membedakan dengan versi 1-nya Pak? Ini kan sudah ada versi 2 gitu. Mungkin apa yang menjadi pembenahan dari versi 1-nya untuk aplikasi ini? Nah, untuk aplikasi versi 2 ya ini kemarin sudah di-launching oleh Mabes Polri terkait masalah aplikasi versi 2. Apa bedanya dengan versi 1? Karena versi 1 itu belum mencakup keseluruhannya, ya.
Kalau versi 2 itu mencakup ada 7 poin yang harus dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas dan harus dilaporkan oleh para masyarakat ya, masyarakat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat ya, bentuk apapun, misalkan hajatan, perlu pengamanan salah satunya itu ya, atau memang ada kegiatan apa di masyarakat, itu harus hadir para Babin Kamtibmas ya, harus ada di situ. Misalkan ada kegiatan, ada kematian, itu Babin Kamtibmas harus hadir di tempat-tempat itu. Baik. Tadi sudah kita bahas pertama tentang aplikasi ya Pak ya, terus yang kedua tentang bebas pungli dan juga tentang vaksin. Apakah dari Bapak Diono ataupun Bapak Haji Wasito ada yang ingin ditambahkan lagi? Terkait dengan 3 pembahasan tadi, ada aplikasi, ada bebas pungli yang menjadikan tanah laut percontohan untuk Kalimantan Selatan ya Pak ya? Iya. Iya, dan juga tentang vaksin. Ya. Terkait apa yang sudah saya sampaikan, ada 3 poin yang harus disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu tugas dan peran Binmas ya, Babin Kamtibmas. Yang kedua yaitu kabupaten menjadi tanah laut menjadi percontohan bebas pungli. Yang ketiga yaitu masalah vaksinasi terkait ulang tahun Bayangkara ke-75. Perlu saya sampaikan dan saya tambahkan kepada masyarakat, terutama musim pandemi, karena saat ini belum berakhir, belum reda, bahkan di Pulau Jawa ya, seluruh Pulau Jawa itu luar biasa ya, sudah peningkatannya yang luar biasa. Mudah-mudahan di Kalimantan Selatan khususnya di tanah laut jangan sampai terjadi seperti di Jawa. Makanya kami mohon kepada masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan ya, pakai masker itu yang utama ya, yang utama. Jadi betul-betul masyarakat mematuhi ya, jangan sampai terpapar oleh COVID. Apalagi ini namanya virus Delta ya, yang dari India, ini katanya lebih ganas lagi. Makanya masyarakat dihimbau, diharapkan supaya betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Apabila tidak sangat penting ya, jangan keluar rumah ya, berdiam di rumah ya. Mudah-mudahan di tempat kita khususnya di Kalsel dan Tanah Laut tidak ada lockdown. Rencananya di Jawa ini mau dilaksanakan lockdown, tapi masih banyak pertimbangan sisi ekonomi ya. Jadi kalau di Jawa memang sangat luar biasa ya, peningkatan sampai tempat untuk isolasi rumah sakit itu penuh semuanya ya di Jawa. Karena kami juga banyak keluarga di Jawa, jadi menginformasikan, menyampaikan kepada saya di Kalimantan bagaimana. Saya bilang ya sama aja, cuma sedikit lebih rendah daripada di Jawa. Memang di Jawa penduduknya padat ya, ya wajar aja kalau sekali kena itu merebet ke tempat yang lain. Kalau di Kalimantan kan agak jarang tempatnya ya, penduduknya juga sedikit ya. Kalau di Kalimantan Selatan ini penduduknya 3 juta sekian ya, hampir 3.700.000 sekian ya. Kalau di Jawa ini hanya 1 kabupaten aja gitu. Jadi wajar aja kalau sekali kena itu akan banyak, itu wajar aja. Tapi kalau di Kalimantan kan penduduknya sangat jarang, jadi mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti di Jawa ya. Amin, Ya, amin. kira-kira begitu. Ya, oke, untuk Bapak Ibtu Diono mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak, harapan ataupun tentang aplikasi, terus gerakan 1 juta vaksin tadi, dan juga tentang bebas pungli Pak, silahkan. Terima kasih, saya rasa sudah cukup, sudah disampaikan dari Bapak Kasat Binmas semua. Ya, saya menekankan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, saya mengimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan. Demikian itu aja Mbak. Terima kasih kepada semua pendengar masyarakat Tanah Laut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Yes, dari ini sudah sih tadi Pak, telepon tadi saja. Ya.
selebihnya tadi sudah ditanyakan oleh beberapa, saya wakilkan di WhatsApp. Tadi ada masuk, jadi saya wakilkan tadi. Iya. Dan ini sudah hampir di penghujung acara ya Pak ya. Iya. Jadi saya selaku yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, ada Bapak AKP Haji Wasito dan juga Bapak Ibtu Diono ya, yang sudah berhadir di studio kami di 102,3 Tuntung Padang FM, dan juga Bribtu Madania Rahmah yang sudah menemani Iya, Mbak. dan sudah memandu juga acara talk show Halo Polisi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak dari Bapak sebelum kita closing, silahkan. Terima kasih. Ya. Saya mohon kepada masyarakat Tanah Laut ya, bekerja sama dengan kami khususnya dari kepolisian ya, terkait masalah situasi Kamtibmas. Jadi kami mohon kepada masyarakat agar menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Lebih-lebih di masa pandemi ini kita harus betul-betul melakukan ya, betul-betul melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Apabila ada hal-hal yang istilahnya masih terdapat itu agar berkoordinasi ya. Ada kejanggalan, ada yang ketidakpuasan barangkali ya, agar bisa dikoordinasikan, agar bisa disampaikan kepada pihak kami kepolisian ya. Karena di masyarakat Tanah Laut ini kan luas ya, mungkin ada hal-hal terkait masalah Kamtibmas ya, perselisihan barangkali ya, itu bisa diinformasikan secepatnya kepada petugas kami baik di desa maupun di polsek, karena itu yang lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian masyarakat Tanah Laut ya. Terutama itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat apabila menemui hal-hal yang sesuatu yang terkait masalah tindak pidana maupun pelanggaran apapun ya, segera dikoordinasikan dan disampaikan kepada petugas kami, Babin Kamtibmas dan para Kapolsek ya. Itu barangkali itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan pada kesempatan acara talk show hari ini ya bisa didengar dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat ya. Semuanya kita mudah-mudahan mendapat pahala apa yang saya sampaikan ya. Amin, amin. Karena di saat ini kita semuanya mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah pandemi Covid-19. Barangkali itu. Terima kasih atas perhatian para pendengar sekalian Radio Tuntung Pandang ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian talkshow Halo Polisi pada edisi Jumat 18 Juni 2021 kali ini. Pendengar, semoga rekan dengar mendapatkan informasi ya Pak ya, dan juga pengarahan dari Babin Kamtibnas, dan semoga Babin Kamtibnas Kabupaten Tanah Laut menjadi bidang yang juga mengayomi masyarakat ya Pak ya, dan akan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Bapak yang sudah berhadir pada hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dan juga mampir-mampir lagi ke studio kami di 102,3 Tuntung Padang FM. Akhir kata saya bertugas Agib Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.